Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada perkuliahan kali ini kita masih membahas aplikasi integral, yaitu mencari volume benda putar. Nah, pada metode sebelumnya dalam mencari benda putar kita sudah belajar dengan metode cakram. Nah, yang kedua ini kita akan mencari volume benda putar dengan metode cincin. Nah, sebelum kita masuk ke dalam metode cincin, kita terlebih dahulu membahas tugas yang sudah diberikan pada pertemuan sebelumnya. Nah, di sini ada dua soal. Nah, kita bahas terlebih dahulu nomor 1. Di sini soalnya, tentukan volume benda putar yang terjadi jika daerah D yang dibatasi oleh Y sama dengan X kuadrat, sumbu X dan garis X sama dengan 2 diputar terhadap sumbu X. Nah, di sini masih banyak kekeliruan dalam hal menggambar sebuah kurva, ya. Mengapa harus digambar terlebih dahulu? Supaya kita dapat terbayang bagaimana bentuk dari suatu daerah tersebut jika diputar di sini terhadap sumbu X. Nah, terlebih dahulu kita gambar dulu kurva Y sama dengan X kuadrat. Nah, ini adalah bentuk umum atau bentuk yang sering ditemui, ya, Y sama dengan X kuadrat, yaitu bentuk kurvanya parabola yang terbuka ke atas yang menyinggung titik atau memotong titik 0,0, ya, karena di sini tidak ada nilai A-nya, tidak ada nilai C-nya, atau akar-akarnya itu 0 dan 0, ya, X-nya 0, Y-nya juga 0. Nah, bentuknya seperti ini kurvanya. Ini kurva Y sama dengan X kuadrat. Nah, di sini daerahnya itu dibatasi kurva ini dan satu lagi sumbu X seperti ini, sumbu X dan garis X sama dengan 2. Berarti di sini X sama dengan 2. Nah, berarti daerah yang kita akan cari itu daerah sebelah sini, ya. Nah, daerah ini tuh langkah pertama, ya, kita tentukan dulu atau partisi dulu, nah, seperti ini, ya. Misalkan ini kita partisi. Setelah kita partisi, nah, di sini diputar terhadap sumbu X, ya, sebanyak atau putarannya sebanyak 360 derajat. Berarti diputar ke bawah, ya, terhadap sumbu X. Nah, kurang lebih gambarnya akan seperti ini. Nah, ini juga jarak antar ini ke sini bakalan sama, ya. Nah, di sini nanti daerah ini akan terbentuk sebuah lempengan yang berbentuk cakram. Nah, untuk mencari daerah ini, nah, kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya yang dan didapatkan rumus ini, Pi sama dengan integral A dari B kali Pi kali F kuadrat X dx. Nah, di sini batasnya 0 sampai 2. Nah, kita masukkan 0 sampai 2 Pi. Nah, F-nya itu, ya, ini F-nya. Y itu sama dengan F, ya. Fx itu sama dengan Y, sama saja ini. Kalau ini terhadap X, ini langsung ditulis, ya, ini sama aja nilainya. Nah, nanti F kuadrat X-nya kita ganti dengan X kuadrat. Nah, X kuadrat dikuadratkan lagi, ya. Ini harusnya sebelah sini. Nah, seperti itu supaya lebih jelas. Fx-nya dikuadratkan. Fx-nya ini X kuadrat dikuadratkan. Nah, supaya lebih memudahkan, Pi-nya kita pindahkan ke depan, ya. Oh, ini dulu, ya, X kuadrat dikuadratkan dulu, berarti 2 pangkat 2 kan 4. Nah, supaya lebih mudah, Pi-nya kita pindahkan keluar, ya, keluar integral. Nah, sekarang kita integralkan X pangkat 4. Berarti 1 per, ininya tambah 1, jadi 1 per 5 X pangkat 5. Dari 0 sampai 2. Nah, kita ganti X-nya dengan 2, ya. Ganti dengan 2 dikurangi X-nya diganti dengan 0, otomatis semuanya 0, langsung aja tulis semuanya 0, ya. 2 pangkat 5 itu 32, 32 kali 1 32, berarti 32 per 5 kali Pi, berarti luasnya 32 per 5 Pi satuan volume. Nah, seperti itu, ya. Kalaupun tidak digambar tidak apa-apa kalau kalian sudah terbayang bagaimana bentuk dari daerah yang diputar tersebut. Nah, sekarang nomor 2. Tentukan benda putar jika daerah yang dibatasi, nah, ini sama daerahnya, yaitu parabola yang terbuka ke atas yang menyinggung titik 0,0. Nah, kalau tadi batasannya garis X, sekarang garis Y sama dengan 4, ya. Dan sumbu Y diputar terhadap sumbu Y. Kalau tadi terhadap sumbu X, sekarang sumbu Y. Nah, langkah pertama
kita gambar dulu ya, seperti ini, sama dengan yang tadi. Nah, kalau ini pembatasnya Y sama dengan 4. Nah, kira-kira di sini ya sama dengan 4. Nah, berarti ini luas daerahnya. Terus kita partisi. Nah, setelah kita partisi ya, terus kita putar terhadap sumbu Y. Nah, berarti di sini kita putarnya. Nah, seperti itu. Nah, kurang lebih gambarnya seperti ini. Jika luas daerah ini kita putar terhadap sumbu Y ya, bisa terbayang ya. Nah, partisi ini akan membentuk sebuah lempengan cakram. Nah, ya. Nah, sekarang bedanya kalau tadi langsung, nah kita lihat ininya, jari-jarinya, karena ini terhadap sumbu Y, maka jari-jarinya itu harus terhadap sumbu X. Nah, berarti kita tinggal balikan ini jari-jarinya ya. Jadi kita balikan, kebalikan dari pangkat itu akar, berarti X-nya sama dengan akar Y. Ya, bisa dipahami ya. Misalkan ini A sama dengan B kuadrat, berarti B-nya akar A. Akar A. Nah, seperti itu ya. Nah, ini juga sama. Nah, kita tinggal masukkan ke dalam rumus. A sampai B pi G ya, karena ini untuk membedakan terhadap X dan terhadap Y. Kalau terhadap Y kita ganti dengan G ya, persamaannya G kuadrat X atau GX kuadrat terhadap Y, diturunkannya atau diintegralkannya terhadap Y. Nah, kita ganti ini 0 sampai 4 kan. Nah, titiknya dari sini sampai 4. Nah, ini luasnya 0 sampai 4 pi. Nah, jari-jarinya atau GX-nya yaitu akar Y kuadrat DY. Nah, gitu. 0 sampai 4. Nah, akar Y dikuadratkan. Kalau akar dikuadratkan, ini saling menghabisi ya. Ini hilang, tinggal Y ya. Kalau akar dikuadratkan, akarnya hilang. Nah, seperti itu. Pi-nya kita keluarkan, Y-nya kita integralkan, berarti Y kuadrat, depannya saja 1/2 dari 0 sampai 4. Nah, Y-nya ganti sama 4 ini, terus dikurangi, Y-nya ganti 0, berarti langsung 0 aja semuanya. 4 maka 2, 16, 16 kali 1, 16, 16 bagi 2, 8, 8 kali pi, 8 pi satuan volume. Nah, seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, selanjutnya kita beralih mencari volume benda putar dengan metode cincin. Nah, metode cincin itu digunakan atau dianalogikan seperti kita memotong bawang bombay. Nah, kalau bawang bombay kan kita potong tengahnya itu kosong ya, seperti ini biasanya. Nah, bawang bombay ya kalau kita potong seperti ini, tengahnya itu bolong. Nah, seperti itu ya. Nah, metode cincin itu digunakan jika benda putar itu luas integral jika diputar itu yang dipartisinya berbentuk cincin. Nah, menghitung dengan menggunakan metode cincin dilakukan dengan memanfaatkan atau menggunakan rumus volume cincin, yaitu, nah di sini kan cincin seperti ini. Nah, untuk mendapatkan ruas yang biru ini, jadi langkahnya kita harus menghitung volume. Maaf, untuk menghitung volume yang biru ini, kita harus menghitung volume yang besar ini ya, dari sini ke ujung sini semuanya. Nah, dikurangi volume yang kosong ini, nanti akan didapatkan volume yang biru ini ya. Jadi volume yang besar semuanya dikurangi volume yang kosong ini, nanti akan didapatkan cincin ini, cincin, luas cincin seperti ini ya. Nah, kita langsung ke contoh supaya lebih memahami. Di sini ada soal, hitunglah volume benda putar yang terjadi jika daerah yang dibatasi kurva Y sama dengan X kuadrat. Nah, ini masih Y sama dengan X kuadrat, berarti berbentuk parabola, dan garis Y sama dengan 2X diputar mengelilingi sumbu X sejauh 360 derajat. Nah, langkah pertama, langkahnya sama dengan yang metode yang sebelumnya. Gambar daerahnya, buat partisi, tentukan ukuran atau bentuk partisinya, terus nyatakan dalam bentuk integral. Nah, karena ini Y sama dengan X kuadrat, berarti ini parabola ya. Nah, ini yang parabola itu Y sama dengan X kuadrat, terus satu lagi garis Y sama dengan 2X. Nah, garisnya ini. Jadi ada dua kurva, yang satu kurva parabola yang terbuka ke atas, yang satu garis lurus Y sama dengan 2X. Nah, seperti itu.
Jadi ada dua buah kurva yang saling berpotongan. Nah, luasnya itu antara dua kurva ini seperti ini ya. Nah, ini yang gambar biru ini. Setelah kita mengetahui bentuk luasnya dan kita buat partisi. Nah, partisinya seperti ini. Lebarnya itu atau ya tebalnya itu delta X atau H ya. Nah, kita putar terhadap sumbu X. Nah, kurang lebih kan ini lihat. Yang diputar tuh ini kan, yang diputar tuh ini luas ini. Nah, jika ini kan kosong nih, lihat sebelah sininya kosong. Kalau kita putar terhadap sumbu X, berarti ini kosong, ini juga kosong. Nah, nanti yang kosong ini akan berbentuk cincin seperti ini, ya. Bisa dipahami ya. Karena ininya kosong, kalau kita putar terhadap sumbu X ke bawah 360 derajat, maka tengahnya akan bolong seperti ini dan terbentuk sebuah cincin. Nah, makanya kita untuk mencari volume benda putar yang seperti ini, kita harus menggunakan metode cincin. Nah, selanjutnya, cincin ini kalau kita perbesar, balikan, akan seperti ini. Nah, kita akan mencari luas cincin ini. Tadi kalau mencari luas cincin ini yaitu volume benda atau volume cincin seluruhnya ya dikurangi volume yang kosongnya. Nanti akan ketemu volume cincin tersebut. Nah, ini ya, volume 1 ibaratkan yang besar ini volume 1 keseluruhannya. Nah, volume 2-nya yang kosong ini dikurangi. Nah, rumus volume itu pi R kuadrat kali T ya. Pi R kuadrat kali T. Karena ini R-nya ada 2, jadi pi R1 ya, R yang besar ini R1, ini yang kecil R2 dikurangi ya. Ini R1 dikurangi pi R2 kuadrat kali T. Karena ini sama-sama mengandung pi R, nah pi R-nya mengandung pi T. Nah, pi T-nya kita keluarkan. Nah, ini kita faktorkan seperti itu ya. Ini mengandung T, mengandung pi, ini juga sama, mengandung pi, mengandung T. Nah, ini bisa dikeluarkan karena sama ya dua-duanya. Nah, kita keluarkan R1 kuadratnya, kita masukkan ke dalam kurung. Nah, terus R1-nya. Nah, R1 itu, lihat, R1 itu kurva yang berada di atas di sini. Yang paling atas mana? Nah, ini ya. Yang paling atas. Berarti ini sebagai fx-nya yang paling atas. Ini yang di bawah, kan ini yang di bawah yang melengkung. Nah, ini sebagai gx-nya. Jadi yang pertama ditulis itu kurva yang paling atas. Berarti kurva yang paling atas itu fx. Ini sama ya, y atau fx. Nah, untuk membedakan atas dan bawah, yang atas fx, yang bawah gx. Nah, kita ganti R1 kuadratnya sama fx kuadrat dikurangi R2-nya kita ganti dengan gx kuadrat. Nah, setelah itu, karena T-nya ini kan, T-nya nih, tebalnya, tingginya, itu bisa kita tulis dengan delta X. Nah, ini ya, delta X ya. Kita ganti T ini dengan delta X, ini tetap. Nah, seperti ini ya, hasil akhirnya. Nah, karena kita menghitung volume supaya lebih mendekati, supaya lebih akurat ya, jadi kita partisinya mendekati tahingga. Jadi kita potong luas ini ya, volume ini sebanyak mungkin mendekati tahingga. Nah, N mendekati tahingga. Maka dari itu kita akan menggunakan rumus integral tadi. Nah, integral pi A sampai B kali pi px kuadrat kurangi gx kuadrat kali dx ya, terhadap diintegralkan terhadap x. Jadi rumus akhirnya menghitung volume benda putar menggunakan metode cincin, yaitu pi sama dengan A B kali pi kali fx kuadrat kurangi gx kuadrat dx. Nah, kita lanjutkan soal yang ini. Nah, ini rumusnya ya, ini rumusnya. Nah, kita udah dapat tadi kan, sini 0 sampai 2, 0 sampai 2 kali pi. Nah, fx-nya yang paling atas. Mana fx yang paling atas? Yang ini, bukan yang ini ya. Lihat, garis ini nih. Ini kan garis yang garis lurus, yaitu y sama dengan 2x. Berarti 2x kuadrat kurangi garis kurva yang bawah. Berarti ini yang kurva yang bawah, yaitu
kurva Y sama dengan X kuadrat. Berarti ini X kuadrat kuadrat ya, dikuadratkan kan rumusnya. Nah, kita kuadratkan dulu. 2x kuadrat yaitu 2 pangkat 2 4, x pangkat 2 ya x pangkat 2 dikurangi 2 pangkat 2 yaitu 4 ya, kurangi x pangkat 4. Nah, terus kita pi-nya keluarkan dari integral supaya memudahkan. Nah, terus kita integralkan ini. Jadi 4 per 3 ya. Ini 2 tambah 1 kan 3, jadi per 3. X-nya tambah jadi pangkat 3. Terus yang depan jadi 1 per 5. Ini x pangkat 5. Ini harus sudah paham kalian ya. 0 sampai 2. Terus pi. Nah, x-nya diganti 2 ya. X-nya diganti 2 semuanya. Jadi Bapak ini langsung. Nah, kita tulis lagi aja di sini. Ini harusnya 4 per 3 x maaf. Hapus dulu. Nah, sini 4 per 3 x-nya ganti 2 pangkat 3 kurangi 1 per 5 x-nya ganti 2 pangkat 5 kurangi. Nah, sekarang x-nya ganti 0. Ini 0, 0 otomatis semuanya bakal 0. Nah, 2 pangkat 3 berapa? 48 ya. 2 pangkat 3 8. 8 kali 4 32. Berarti 32 per 3. Tulis langsung di sini 32 per 3. Nah, ini 2 pangkat 5 berapa? 32 sama ya. 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16, 16 kali 2 32. 32 kali 1 32. 32 per 5. Tulis di sini ya. Kita samakan penyebutnya. Nah, hasilnya 160 kurangi 96 ya. Ini pecahan biasa ya. Disamakan penyebutnya dan hasilnya itu 64 per 15 pi satuan volume. Nah, itulah cara untuk mencari volume benda putar yang berbentuk cincin ya. Jadi kalian supaya lebih paham mana yang digunakan rumusnya menggunakan cakram atau menggunakan cincin, atau satu lagi nanti menggunakan luas isi tabung ya. Alangkah baiknya digambar terlebih dahulu agar terlihat mana metode yang paling tepat untuk digunakan. Nah, demikian penjelasan dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.